Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi ke-6 ini saya ingin menjelaskan mengenai jenis keterampilan manajerial yang terkait dengan membangun managerial skill. Nah, sahabatku, sebelum saya lanjutkan, mohon keikhlasannya, mohon bantuan saudaraku untuk subscribe, like, and share. Nah, jenis keterampilan manajerial yang harus dimiliki oleh seorang manajer apa saja? Ada 8 yang harus dimiliki. Jadi, ke-8 ini harus Anda miliki agar Anda mampu untuk menjadi manajer yang baik. Insya Allah, kalau ke-8 ini Anda kuasai, Anda akan menjadi manajer yang sukses. Karena manajer yang sukses itu bisa membangun seseorang dari tidak bisa menjadi bisa, akhirnya anak buah semuanya luar biasa, bisa mengerjakan pekerjaan yang Anda delegasikan, Anda instruksikan dengan baik dan sempurna, sehingga menghasilkan output atau hasil dari pekerjaan itu menjadi bagus. Kalau di dalam penjualan, unitnya meningkat, volumenya meningkat, dan revenue perusahaan adalah meningkat. Jadi dengan ke-8 ini, goal-nya adalah keterampilan yang Anda miliki 8 ini, keterampilan delegasi, keterampilan teknik, keterampilan konseptual, keterampilan kepemimpinan, keterampilan komunikasi, keterampilan motivasi, keterampilan membuat keputusan, dan keterampilan buat perencanaan ini, kalau Anda telah mempunyai kemampuan, Anda telah punya kemampuan yang benar dan bisa diimplementasikan dengan benar, akibatnya adalah anak buah Anda menjadi pintar-pintar. Akibatnya adalah pekerjaan mereka menjadi sempurna. Akibatnya adalah revenue perusahaan menjadi naik, laba perusahaan menjadi naik. Itu salah satu goal daripada seorang owner perusahaan, agar perusahaannya itu growth sales-nya, growth revenue-nya, dan growth perusahaannya. Semakin besar perusahaannya tergantung daripada kesuksesan Anda sebagai manajer. Saya akan coba bahas satu persatu keterampilan yang harus dimiliki. Nah, yang pertama adalah keterampilan mendelegasikan. Delegasi adalah tindakan meneruskan tugas dan wewenang yang terkait dengan pekerjaan seseorang, manajer kepada tim kerja dan karyawan. Nah, ini delegasi. Manajer akan berhasil jika 1, manajer tersebut mengetahui tingkat kemampuan setiap anak buahnya dan selalu melakukan people development program, yaitu manajer harus punya roadmap, punya program people development program setiap anak buahnya. Yang kedua adalah melakukan sharing pekerjaan dengan tepat pada orang yang tepat kemampuannya. Anda harus memberikan instruksi, memberikan sharing pekerjaan yang tepat kepada orang yang tepat kemampuannya. Jangan dia nggak mampu, Anda kasih pekerjaan, dia nggak berhasil. Pekerjaan ini dilakukan oleh ini karena persyaratan kemampuannya sudah ada. Yang ketiga, membuat guideline secara jelas dan terukur. Secara jelas, terukur, dan tertulis kepada anak buah Anda. Apa yang harus dicapai, goalnya, apa aktivitasnya, kapan dilakukan, di mana dilakukan, bagaimana melakukan. Ajaklah diskusi ini secara tertulis, mana yang sudah jelas, mana yang belum. Yang sudah jelas disuruh ngulang lagi bagaimana cara mengerjakannya. Yang belum jelas Anda jelaskan lagi sampai dia paham, sampai dia mengerti. Oleh sebab itu, kaitannya dengan mendelegasikan ini adalah Anda harus bisa melakukan training, melakukan pelatihan, melakukan mentoring, memberikan advice kepada anak buah Anda, memberikan motivasi. Anda juga akan menjadi orang tuanya mereka. Kalau kita bicara orang tua, itu membuat dari tidak bisa menjadi bisa dan menjadi sukses. Itu adalah mendelegasikan. Yang kedua adalah keterampilan teknik. Seperti kata teknik, keterampilan ini tidak hanya melibatkan penggunaan komputer, membuat kode program, menjalankan mesin operasi dengan bagus,
dan mampu membuat perangkat lunak, alat produksi, dan peralatan lainnya. Nggak cukup cuma itu. Manajer yang berhasil jika ia mampu memiliki keterampilan yang lain juga. Misalnya keterampilan yang diperlukan untuk penjualan. Bagaimana dia harus tahu marketing, dia harus tahu berkomunikasi, dia harus tahu cara menjual, dia harus tahu bisa menganalisa produk yang dibutuhkan oleh pelanggan, bukan produk yang dibuat langsung dijual ke pelanggan. Dari produk yang akan dibuat itu berdasarkan what customer need. Mampu merancang berbagai jenis produk dan layanan. Kalau seorang manajer itu mampu melakukan market research mengenai apa yang dibutuhkan oleh pelanggan dan bisa menemukan apa yang sangat dasar kebutuhan ke pelanggan, maka manajer itu akan mampu merancang berbagai jenis produk yang layanan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Jadi salah satu kemampuan teknik adalah seorang manajer mampu merancang berbagai jenis produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Itu akan berhasil menjadi manajer dan perusahaannya akan berhasil juga. Yang ketiga adalah tidak hanya mampu bikin, kalau bisa ya mampu jual juga, mampu memasarkan. Jadi konsep menjual itu, konsep memberikan layanan dan layanan produk, itu adalah konsepnya adalah mampu memperlihatkan manfaat dari produk itu yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Pelanggan tidak akan membeli produk bagus, tetapi pelanggan akan membeli produk yang dia tahu bagus manfaatnya terhadap dirinya. Anda harus paham teknik itu. Jadi keterampilan teknik sangat dibutuhkan oleh Anda sebagai seorang manajer. Selanjutnya yang harus Anda punyai adalah keterampilan konseptual. Sahabat Ari Gunawan yang insya Allah selalu dimudahkan oleh Allah. Keterampilan manajer yang satu ini melibatkan pengetahuan dan kemampuan untuk berpikir abstrak dan bisa merumuskan ide-ide yang bagus. Dari sini dibutuhkan kreativitas. Nah, manajer yang berhasil itu jika dia mampu melihat keseluruhan konsep dari perusahaan itu. Keseluruhan konsep dari pasar yang akan digarapkan. Keseluruhan konsep dari produk yang akan dibikin. Yang kedua juga mampu menganalisa. Oh, kalau konsep seperti ini kalau dijalankan bagaimana ya? Oh, ternyata konsep ini kurang membumi, kurang benar karena pelanggan itu dia lebih suka yang faktor A ini bukan faktor B. Jadi di dalam menganalisis itu dibutuhkan juga konsep menganalisa sebab akibat itu harus dibutuhkan dan berdasarkan fakta, bukan berdasarkan asumsi. Kalau menganalisis berdasarkan fakta, itu kebenarannya adalah absolut. Tapi kalau menganalisis itu berdasarkan asumsi, salah besar. Dan biasanya asumsi itu kan ibunya kesalahan. Kadang-kadang yang kita pikirkan bukan orang yang dipikirkan. Makanya di dalam menganalisis adalah berdasarkan data fakta yang benar. Nah, setelah menganalisis, Anda harus mampu mendiagnosis masalah. Masalahnya apa sih kok ini diperlukan sistem baru, padahal sistem ini sudah berjalan 10 tahun. Oh, masalahnya dengan sistem yang lama ini, karena sekarang ada perubahan teknologi, perubahan kompetisi yang sangat dahsyat, perubahan daripada environment, peraturan yang sekarang sangat menekan daripada pasar, menekan dari segi produksi, maka ini harus dirubah nih sistemnya. Konsepnya ini kita nggak boleh seperti konsep 10 tahun yang lalu. Ini harus dengan konsep yang baru, konsep yang mampu menjawab tantangan di pasar. Oleh sebab itu, perlu market research, perlu diskusi dulu, perlu adakan TOWS analisis.
Kalau saya mau bikin ini, konsep ini, apa ancamannya yang membuat gagal? Apa yang membuat berhasil? Itu harus dijabarkan. Oleh sebab itu, dengan mendiagnosis masalah ini, Anda sebagai manajer akan mampu menemukan solusi atas tugas yang diberikan kepada Anda oleh perusahaan. Anda akan mampu menjawab tantangan yang ada di pasar. Anda akan mampu menjawab target yang dibebankan kepada atasan. Ingat bahwa Anda sebagai manajer juga harus mampu bikin konsep. Keterampilan selanjutnya itulah kepemimpinan, ini penting. Keterampilan kepemimpinan yang perlu diterapkan adalah bagaimana cara agar tim kerja dan karyawan mempercayakan semua tugas kepemimpinan pada Anda sebagai seorang manajer. Artinya begini, bahwa semua yang ada di dalam komunitas Anda, apakah itu anak buah yang kerja di pabrik, di pemasaran, administrasi, semua itu percaya dengan Anda. Sehingga apa yang Anda omongkan itu dipercaya dan dilaksanakan. Itu keterampilan kepemimpinan yang harus Anda miliki. Bagaimana yang harus dilakukan? Anda harus membangun kemampuan berkomunikasi yang baik. Sehingga jika Anda ingin berhasil, Anda harus mampu menunjukkan keberanian dan tanggung jawab. Seseorang itu kalau berani ngomong dan bertanggung jawab, dia sudah paham ilmunya. Kalau dia belum paham ilmunya, dia nggak berani lantang ngomong. Seseorang bisa bercerita dengan detail, dengan lantang kalau dia pernah melihat, pernah mengalaminya, dan pernah mengerjakan. Dan dia bertanggung jawab karena apa yang dikerjakan itu sudah ada evidence, sudah ada bukti bahwa kalau kerjakan ini hasilnya seperti ini. Kalau tidak kerjakan ini hasilnya seperti ini. Based on evidence, based on data. Yang kedua, memiliki ketegasan dan perilaku yang baik. Kuncinya satu, kalau Anda jadi pemimpin itu antara perkataan dan perbuatan sama. Omongan di depan, di belakang sama. Sehingga apa? Orang-orang akan menghargai Anda dengan sifat kepemimpinan Anda sebagai manajer. Yang ketiga, sebagai pemimpin tim tidak boleh terpengaruh oleh apapun yang bukan menjadi visi dan misi tim Anda. Jangan berubah-ubah. Anda sudah tentukan visi misinya begini dan ini sudah disepakati oleh ownernya, sudah disepakati oleh tim, kita sudah bikin perencanaan bagus mengenai visi misinya. Nggak akan rubah karena ada teman dekat Anda, oh ini visi misinya jalan. Karena visi misi yang Anda tentukan itu kan sudah dianalisa, sudah difikirkan berdasarkan data, bukan berdasarkan asumsi. Oleh sebab itu sebagai pemimpin tim tidak boleh terpengaruh oleh apapun yang bukan menjadi visi dan misi tim khusus Anda. Ingat itu ya. Ingat, ingat, ingat. Ingat, ingat, ingat. Selanjutnya keterampilan komunikasi. Nah, ini penting. Mengetahui cara berkomunikasi yang baik adalah salah satu keterampilan manajer yang sangat penting. Kalau Anda tidak bisa berkomunikasi, punya anak buah, ya Anda harus pakai aliran kebatinan. Belajarnya bukan sama profesional komunikasi, tapi belajarnya sama dukun. Belajarnya sama yang ahli-ahli kebatinan batin aja. Cuma dilihat pakai kebatinan, nggak bisa. Anda harus ahli komunikasi. Nah, kalau manajer akan berhasil jika mampu menciptakan situasi komunikasi kepada siapapun, entah itu kepada atasan, entah itu kepada pelanggan, entah itu kepada anak buah, entah itu sama teman manajer, sama-sama manajer. Anda harus bisa menciptakan situasi komunikasi I am okay, you are okay. Nah, bagaimana caranya supaya bisa menciptakan situasi I am okay, you are okay? Paham terlebih dahulu 100% esensi dan pesan komunikasi, baru mendelivery esensi atau pesan komunikasi tersebut.
agar mudah dimengerti dan tidak berbelit-belit bicaranya. Orang itu ya, kalau bicaranya mutar-muter, berbelit-belit, itu artinya nggak paham orang itu. Tapi kalau orang itu paham, dia akan simple di dalam berkomunikasi dan akan terstruktur. Sehingga bisa alur pikiran orang itu bisa ngikutin dan bisa masuk di dalam alam pikiran dan alam sanubari. Itu baru top itu menjadi manajer yang bisa berkomunikasi seperti itu. Dan itu bisa dipelajari. Dan saya yakin Anda mampu untuk melakukan komunikasi seperti itu. Kalau orang lain bisa, kenapa Anda tidak? Kuncinya adalah belajar, belajar, belajar. Praktek, 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 dan praktek. Kalau melakukan sesuatu komunikasi salah, dievaluasi. Kenapa? Salahnya di mana? Di mana kita akan perbaiki. Keterampilan komunikasi harus dibangun dengan sempurna, sehingga Anda bisa menciptakan situasi, I am okay, you are okay. Kalau sudah begitu, top banget. TOP, BGT, HBT, SKL. Top banget, hebat sekali. Itu yang saya ingin Anda sebagai manajer punya kemampuan komunikasi TOP, BGT, HBT, SKL. Top banget, hebat sekali. Belajar. Nah, keterampilan selanjutnya adalah bagaimana memotivasi. Ini penting. Saudaraku, ini sangat penting. Kalau Anda sudah ahli komunikasi, insya Allah Anda akan mampu melakukan motivasi kepada anak buah Anda. Karena memotivasi tim kerja di bawah kepemimpinan Anda adalah keterampilan manajer yang harus menyatu di dalam diri Anda. Keterampilan motivasi itu harus menyatu, harus masuk di dalam sistem peredaran darah Anda, harus masuk ke dalam aliran darah Anda, bahwa Anda harus mampu memotivasi anak buah. Tanpa itu, Anda nggak bisa jadi manajer yang baik. Anda nggak bisa mengembangkan perusahaan. Anda nggak bisa mencapai omset yang besar. Anda nggak bisa membangun tim menjadi besar. Anda nggak bisa membangun tim menjadi solid. Tetapi kalau Anda bisa memotivasi dengan baik dan sempurna, sales berkembang, anak buah solid, perusahaan berkembang, dicintai oleh tim, dicintai oleh ownernya, pemilik perusahaan. Dan akibatnya apa? Mobilnya dikasih yang bagus, uangnya jadi tambah bagus, insentifnya bagus. Dan dampak selanjutnya adalah keluarga menjadi senang, istri menjadi senang, anak-anak menjadi senang. Karena Sabtu Minggu kita bisa rekreasi dengan mobil yang baru, dengan uang di kantong banyak. Mau pesan makanan 3 Gojek, gitu loh. Nah, bagaimana caranya memotivasi ini agar berhasil? Satu yang harus dilakukan supaya tim ini menjadi solid, dan mereka juga respect dengan Anda dan mau kerja kaki atau kepala atau jadi kaki. Satu, mampu mendengarkan dan menghargai ide-ide karyawan. Itu penting. Dengerin ide-ide anak buah Anda, ide-ide teman Anda, ide-ide karyawan Anda. Nggak usah di stop, nggak usah oh kamu jelek idenya, nggak usah, dengerin aja, catat aja. Kalau perlu direkam. Kedua, mampu mengapresiasi sekecil apapun kinerja yang dihasilkan oleh anak buah kita. Ingat, anak buah kita itu adalah kepanjangan daripada kita. Berhasil dan tidaknya itu tergantung kita. Kalau dia tidak berhasil, ya karena kita tidak mengarahkan, tidak memberikan motivasi yang baik. Kalau berhasil, juga karena kerjasama kita antara dia sama kita. Jangan mengkritik dan mengoreksi di depan umum. Jangan mengkritik dan mengoreksi di depan umum. Sekali lagi, jangan mengkritik dan mengkoreksi di depan umum. Kepada siapapun. Kalau bisa, kalau Anda mau mengkritik atau mengoreksi, panggil di ruangan. Dan harus be positif dulu.
yang ini baik, yang ini kurang, ini perlu diperbaiki. Itu caranya. Pelihara interaksi sosial yang baik dengan anak buah, dengan atasan, dengan sahabat, dan yang lainnya. Yang paling penting memotivasi itu adalah Anda bisa membuat suasana kerja yang positif dan menyenangkan di lingkungan kerja Anda. Kalau ini bisa Anda ciptakan, aduh, Masya Allah. Mereka merasa nyaman, mereka merasa tidak terbebani, akan keluar itu ide-idenya, akan keluar itu kreativitasnya, akan dia mati-matian kerja. Tuh, kalau Anda bisa memotivasi dengan baik, itu yang akan terjadi. Anak buah Anda akan bekerja, kaki menjadi kepala, kepala menjadi kaki, nggak hitungan waktu, nggak hitungan jam. Insya Allah. Keterampilan selanjutnya adalah keterampilan keputusan, membuat keputusan. Membuat keputusan adalah komponen kunci dalam kesuksesan seorang manajer. Jadi ini penting, membuat keputusan adalah komponen kunci dalam kesuksesan seorang manajer. Manajer akan berhasil jika mampu memikirkan apa yang paling penting untuk Anda dan tim Anda. Putuskan yang penting untuk Anda dan tim Anda dan perusahaan Anda. Jangan untuk perusahaan yang lain, jangan untuk orang lain. Dan kedua, di dalam Anda mengambil keputusan, harus mampu menjaga emosi. Jangan Anda mengambil keputusan dalam keadaan emosinya sedang meledak-ledak. Karena kalau emosinya sedang meledak, pikirannya pendek. Karena sirkulasi darah pada saat emosi, sirkulasi darah yang sampai otak sedikit. Sehingga Anda tidak bisa menganalisa, Anda tidak bisa membuat proses decision analysis yang baik, tidak bisa menganalisa baik buruknya, sehingga keputusannya nggak bagus. Tapi kalau Anda dalam keadaan tenang, cool, Anda bisa lihat gambar yang besar, Anda bisa menganalisa dengan baik, insya Allah keputusannya akan menjadi baik. Jadi kalau Anda memutuskan jangan keadaan emosi loh ya. Kalau keadaan emosi, nanti keputusannya juga emosi, nggak baik. Yang ketiga, Anda harus mampu mencari rencana alternatif. Jadi kalau Anda putuskan, keputusan ini, saya putuskan, kalau sukses, oke, kalau gagal ada keputusan yang lain, harus alternatif. Jadi ada keputusan-keputusan yang kalau saya putuskan ini, ada alternatif yang mampu untuk sebagai escape strateginya. Mampu mengevaluasi proses pengambilan keputusan Anda. Jadi Anda harus bisa mengevaluasi proses pengambilan keputusan. Kenapa saya ambil keputusan ini? Ada proses decision analysis. Yang terakhir adalah keputusannya adalah yang harus Anda bangun pada diri Anda, keterampilan perencanaan. Perencanaan akan mengarahkan segala sesuatunya agar target kerja menjadi on schedule. Target kerja menjadi terjadwal dengan baik. Waktu yang telah Anda susun menjadi baik dan sempurna dan selesai tepat pada waktunya. Jadi apa? Perencanaan akan mengarahkan segala sesuatunya agar target kerja menjadi on schedule dan selesai tepat pada waktunya. Nah, manajer akan berhasil jika satu, mampu menentukan tujuan. Tentunya tujuan itu sudah Anda analisa dulu. Sudah ada TOWS analysis. Trade, weaknesses, opportunity, strengthen analysis yang Anda harus lakukan. Sehingga Anda bisa menentukan, oh tim saya mau saya bawa kemana, tujuannya apa. Mampu menentukan tahapan tempat di mana tujuan itu akan diambil. Dan untuk mencapai tempat itu langkah-langkah apa untuk mencapai tujuan itu. Anda harus mampu membuat tempatnya di mana dari tujuan itu dan langkahnya seperti apa. Itu harus dijabarkan di dalam perencanaan. Harus menyampaikan dan mampu menyediakan alternatif perencanaan. Jadi plan A, plan B, plan C harus Anda bikin itu. Kalau plan A gagal harus plan B gagal harus plan C. Jadi jangan cuma satu. Dipikirkan betul. Semakin susah bikin perencanaannya,
semakin gampang untuk melaksanakan. Semakin gampang bikin perencanaannya, semakin susah melaksanakan. Mampu membangun kerjasama dengan tim Anda dan divisi lain. Jadi dalam perencanaan harus Anda pikirkan juga bahwa ini bukan untuk Anda sendiri, tapi untuk tim Anda. Dan Anda harus bisa juga merencanakan bagaimana ini bisa kerjasama dengan tim lain, divisi lain, supaya sinergi. Nah, itu harus Anda tulis juga perencanaan. Nah, yang terakhir adalah Anda juga harus mampu menilai kembali rencana yang Anda buat. Apakah ini bisa bekerja dengan baik atau tidak, apakah ini bisa berhasil atau tidak. Kalau enggak, rubah lagi perencanaannya. Bikin perencanaan, dilakukan, dievaluasi, bikin lagi perencanaan yang sesuai dengan keadaan dan lingkungan yang ada. Ini yang penting adalah Anda tahu persis apa yang menyebabkan berhasil, apa yang menyebabkan gagal, faktor intern, faktor eksternal. Anda coba bikin TOBS analisis, buat perencanaan dengan baik. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya coba sampaikan di dalam aturan manajemen yang sukses. Ada 8 keterampilan manajer yang disebutkan di atas sangat penting untuk menjalankan perusahaan dengan baik dan mencapai tujuan bisnis yang diinginkan. Namun, karena sesuatu dan hal lain, adanya perubahan strategi atau perencanaan terjadi secara mendadak, disinilah tantangan Anda sebagai manajer akan dinilai apakah Anda mampu atau tidak untuk bermanuver membuat yang sukses menjadi gagal. Kemampuan untuk mengatasi masalah demi masalah harus cepat mungkin diatasi dengan sigap, cepat, tepat, dengan mengantisipasi adanya kemungkinan terjadi suatu masalah. Antisipasi itu penting dalam melaksanakan suatu tugas. Harus dipikirkan juga rencana aksi cadangan, plan A, plan B, plan C, plan D. Buat dalam jadwal kerja Anda, bagaimana Anda akan mengatasi masalah itu jika terjadi. Saya kira itu yang bisa saya sharingkan kepada Anda. Mudah-mudahan bermanfaat, sahabatku. Kalau Anda ingin sukses, 8 itu Anda pelajari, Anda tingkatkan kemampuan Anda. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Sampai ketemu.